Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Peternakan Anak Kampung. Oke, sanak-sanakku semua, gimana kabarnya? Semoga sanak-sanak selalu dalam keadaan sehat. Sanak-sanakku semua, mungkin hari ini kita coba akan membahas beberapa pertanyaan dari sanak-sanak kita semua yang sudah bertanya di kolom komentar tentang indukan yang macet bertelur ya sana. Jadi mereka mengalami trouble, indukannya ini macet bertelur. Nah, di video kali ini saya coba akan berbagi pengalaman, atau ini saya coba berbagi sepengetahuan yang sudah saya jalani ya sanak-sanakku semua. Karena seperti ini, ada pertanyaan, Bang, indukan saya ini kok macet bertelur ya setelah saya pindahkan dari kandang sebelumnya ke kandang yang baru. Lalu bagaimana cara indukan-indukan ini agar terus berproduksi atau agar bertelur setiap harinya, Bang? Adukan pakannya seperti apa? Oke, sanak-sanakku semua, jadi saya coba akan jawab salah satu-satu untuk pertanyaan sanak-sanak yang sudah memberikan pertanyaan di kolom komentar. Nah, di pagi hari ini suasananya agak sedikit mendung ya sana. Jadi suasananya agak adem dan ayam-ayam pun juga terlihat sehat nih sana-sana. Oke, saya jawab pertanyaan yang pertama. Kenapa ayam saya ini bertelurnya atau berhenti bertelur ketika saya pindahkan ke kandang yang baru? Di situ banyak kemungkinan ya sana. Yang pertama, ayam mengalami stres ketika kita melakukan perpindahan dari kandang yang lama ke kandang yang baru. Nah, jadi ketika ayam kini kita pindahkan ke kandang yang baru, alangkah baiknya sanak-sanak ini memindahkannya itu waktunya di malam hari. Kenapa di malam hari? Karena ketika di malam hari ini aktivitas ayam ini tidak terlalu banyak. Nah, jadi di situ ayam tidak akan mudah stres. Yang kedua, terkadang ayam-ayam ini ada yang tidak nyaman dengan kandang baru ya. Contohnya misalnya kita buat kandang koloni. Nah, jarak seng dengan alas kandang itu terlalu dekat, jadi ketika masuk sinar matahari udaranya itu sangat panas dan ayam mengalami heat stress dan akhirnya ayam berhenti berproduksi telur. Nah, di situ ada pengaruhnya sana. Lalu kalau kita menggunakan kandang baterai, kita lihat dulu kandang baterainya ini alasnya dari bilah atau dari bambu atau dari kayu reng yang sudah kita potong-potong. Karena gini, ketika ayam ini jadi ketika kandang baterai ini kan memiliki kemiringan ya sana. Jadi saya juga sudah mengalami seperti itu. Makanya ayam saya itu saya pindahkan ke kandang koloni yang lama. Nah, kalau kandang baterai yang memiliki kemiringan terlampau miring, itu mengakibatkan yang pertama ayam susah dalam kawin. Yang kedua, untuk bergerak saja ayam ini susah, apalagi untuk kawin sana. Makanya di situ ayam berhenti berproduksi atau telur-telurnya ini tingkat fertilnya itu menjadi kecil. Karena dengan bilah atau bambu itu lantainya itu sangat licin sana-sana. Makanya saya sarankan tingkat kemiringan kandang baterai itu jangan terlalu miring ya sana, karena itu akan berpengaruh terhadap aktivitas ayam di dalamnya. Yang ketiga ya. Jadi yang ketiga itu antara jarak alas kandang dengan seng itu jangan terlalu dekat, karena ya samalah
kayak kita dikurung dalam ruangan dengan atap rumah yang sangat rendah, itu kita akan mengalami kekurangan atau dehidrasi. Nah, seperti itu pun juga ayam. Makanya ketika ayam-ayam kita ini mengalami seperti itu, nah alangkah baiknya kita siapkan yang namanya uh, Vita Stress, obat-obat, minuman-minuman yang mengandung vitamin. Ya kita bisa pakai Vita Stress atau yang lain, merek lainnya. Lalu kita bisa gunakan yang namanya jamu-jamuan. Jadi sanak-sanak nggak usah bingung. Jadi kita balikan dulu nafsu ayam ini untuk makan agar ayam-ayam ini tidak sakit. Nah, yaitu pertama dengan cara ya, kalau sanak-sanak ingin kasih jamu-jamuan bisa, kasih Vita Stress bisa. Nah, setelah itu kita lihat perkembangannya, apakah ayam ini sudah kembali normal, untuk sudah kembali normal dan ayam ini tidak stres lagi. Insya Allah ayam ini akan mulai bertelur lagi. Nah, selanjutnya yang dari adukan pakan. Kalau di farm saya ya Sana, di farm saya ini saya menggunakan pakan self made. Jadi saya pakan adukan sendiri. Yang pertama saya menggunakan jagung giling, lalu bekatul, lalu konsentrat. Nah, untuk air minumnya itu saya kasih yang namanya ekstimulan seminggu 2 kali. Nah, alhamdulillah sana-sana bisa lihat ini adalah hasil-hasil DOC-nya, ini hasil telurnya dari 4 indukan ayam 1 bulan. Alhamdulillah ini bisa menghasilkan telur kurang lebih ini hampir 80 ya Sana. Nah, tinggal kita nanti tergantung fertilisasinya dan tergantung hasil menetasnya ini bagus atau tidak. Nah, alhamdulillah kalau dengan adukan pakan yang saya buat, saya menggunakan biasanya saya tidak terlalu banyak, saya bikin seminggu sekali. Saya beli jagung giling ini 5 kilo, lalu bekatulnya 10 kilo, lalu konsentratnya 2 kilo. Nah, itu saya aduk semuanya. Kalau sanak-sanak ingin menambahkan yang namanya premix atau seperti top mix itu nggak masalah, silakan ditambahkan. Nah, selalu kita aduk sampai semuanya teraduk rata. Nah, itulah pakan adukan yang saya berikan. Terkadang saya tambahkan juga yang namanya dengan kecambah kacang hijau ya sana, yaitu bisa untuk menambah sedikit untuk pejantan agar bisa lebih apa ya namanya, lebih kuat untuk kawin untuk dalam satu koloni itu. Nah, jadi hasilnya seperti ini dan ini yang sudah saya jalani. Jadi kalau buat sanak-sanak masih menanyakan, ya seperti ekstimulannya itu kadang saya campurkan di pakannya, kadang saya campurkan di air minumnya. Tapi kalau di air minumnya itu saya biasanya mencampurkannya seminggu itu 2 kali. Jadi seperti hari Senin, lalu saya kasih lagi nanti di hari Kamis. Dan untuk perawatan ayam pejantannya itu biasanya saya mandikan pagi, lalu saya kasih irisan tomat, lalu ditambah dengan bawang putih. Nah, seperti itulah perawatan pejantan ayam yang ada di farm peternakan anak kampung. Jadi alhamdulillah hasilnya Sanak bisa lihat. Ya inilah pengalaman yang sudah saya dapatkan, makanya saya berbagi sesuai dengan pengalaman, bukan dengan yang saya buat-buat. Nah, itu yang sudah saya jalani selama setahun ini. Dan hasilnya pun sana-sana bisa lihat ini sudah mulai menetas ya. Alhamdulillah anak-anaknya pun juga sehat. Dan anak-anak ayam ini sekarang sudah berumur sekitar ada yang 1 bulan, ada yang 3 minggu, 2 minggu, karena proses pemasukan ke mesin tetasnya itu saya menggunakan seminggu sekali ya Sana. Jadi saya masukkan telur setiap hari Jumat
setiap hari Jumat, dan di situ saya agak mudah juga menghitung harinya nanti kapan ayam-ayam ini akan menetas. Jadi untuk sanak-sanak semua yang sudah bertanya, semoga video ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sanak-sanak semua. Jadi ketika ayam kita mengalami head stress, sanak-sanak bisa bantu lihat bagaimana kandangnya. Lalu jangan lupa kita beri vitamin agar ayam-ayam ini bisa kembali normal. Kita kasih vita stress, bisa kita kasih jamu-jamuan. Lalu kita bisa perbaiki kandangnya dulu, lihat kemiringan kandang kalau kita menggunakan kandang baterai seperti itu sana. Dan untuk adukan pakan itu kita kalau sesuai dengan yang ada di farm peternakan anak kampung ya seperti itu. Untuk bekatul saya pakai 10 kilo, lalu jagung 5 kilo, lalu konsentrat 2 kilo, dan untuk penambahnya saya pakai ekstimulan. Alhamdulillah hasilnya sanak-sanak bisa lihat, ini dia. Dan itu ayam-ayam pun terlihat sehat. Ada angka kematian, namun yang mati ini karena cacat ya sana. Kemarin sempat ada yang saya bantu untuk menetaskannya karena waktu itu tingkat kelembapannya agak menurun, makanya saya coba bantu, dan saya bantu meretakkan telur-telur ayam-ayam ini. Dan hasilnya ternyata benar, ada beberapa ayam yang cacat hasilnya. Jadi kalau sanak-sanak dalam menetaskan telur ayam ini, kita harus berhati-hati, kita harus lihat juga tingkat kelembapan, antara kelembapan dengan panas itu harus stabil ya sana, agar mengurangi resiko cacatnya DOC kita. Oke, sanak-sanakku semua, mungkin hanya itu yang dapat saya bagikan untuk sanak-sanak semua. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.